Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan daring kali ini, saya sudah mempersiapkan materi baru yaitu pengenalan tentang fitur timer pada pemrograman menggunakan ladder diagram. Oke, mari kita sama-sama ikuti tutorialnya. Saya yakin bisa asalkan diikuti langkah demi langkah. Ya, oke. Pertama, saat kita buka aplikasinya sama seperti biasanya yaitu masih kosong atau mungkin ada yang muncul, kita klik saja di misalkan kita pilih untuk membuat rang pertama ya atau baris pertama, kita klik di sini, kemudian lanjut kita klik di halaman pemrogramannya. Nah, di sini akan langsung diminta alamat output yang akan kita gunakan. Oke. Kita pilih saja alamat output yang akan kita gunakan O0.0 ya. Sudah? Add. Oke. Untuk langkah berikutnya, kita pilih kontak yang akan kita gunakan ya. Kita pilih kontak, kita klik kontaknya, kita taruh di yang paling kiri saja. Ya. Klik file, kemudian pilih alamatnya, kita pilih yang paling awal saja, i0.0. Sudah? Add. Oke, langkah berikutnya kita mulai memprogram timer. Ya. Kita mulai akan memprogram menggunakan timer. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat rang baru, rang atau baris baru. Ya. Kita klik sini, kita klik di area luarnya. Nah, akan terbentuk add rang coil. Nah, kita akan langsung diminta untuk menentukan alamatnya. Oke, kita tentukan saja. O0, tadi O0.0 sudah dipakai, kita pakai yang O0.1. Add ya, O0.1. Nah, kita akan membuat timer pada rang yang kedua, akan menggunakan timer pada rang yang kedua. Caranya adalah kita cari simbol kita cari simbol yang ada gambar jam. Ya, ini ada gambar jam. Ada beberapa opsi, yaitu ada counter. Nah, kita pilih yang TON. Nah, ini artinya adalah timer on delay. Ya, kita fokus di timer yang ini saja. Ya. Ada beberapa fitur lain, ya. Ada timer off, timer pulse, retentive, nah, dan sebagainya. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, kita coba lagi di lain kesempatan. Kita fokus di timer on delay. Sudah diklik timer on delay, ya kita bisa taruh di, ya, bisa kita tumbuk saja di O0.1. Nah, nanti akan langsung diminta add timer on delay. Kita tentukan filenya. Misalkan filenya itu alamatnya ya, karena ini timer yang pertama. Kita mulai dari 0. Ya, kita mulai dari 0. Sudah, klik OK. Preset. Nah, preset ini delay-nya mau berapa? Jedanya mau berapa? Satuannya detik. Ya, kalau misalkan mau 2 detik ya 2. Kalau mau 3 detik ya 3. Oke, kita isi 3 detik. Kalau terlalu cepat kita isi 5 saja. 5. Oke, ya. 5 detik. Kita pilih add. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Ini adalah satu paket ini ya. Ada kotakan. Kemudian ada 2 coil yaitu T0DN sama T0TT. Nah, apa ini fungsinya? Nanti kita lihat. Nah, kemudian kita
bisa tentukan kontak yang akan kita gunakan untuk trigger atau untuk memicu timer ini mulai menghitung, ya, atau mulai menghitung mundur istilahnya. Ya, kita kasih coil di depan timernya ini sebagai pemicunya. Ya, kita tentukan saja alamatnya. Oke, jadi pada input ini saya bisa memilih alamat, bisa O, bisa T, bisa C, B, ya, di filenya ini kita tinggal menentukan saja. Kalau misalkan input kontak ini ingin terhubung dengan output, ya, misalkan pengen terhubung sama output O0.0, di sini saya tinggal pilih O, ya, O0.0. Ya. Jadi ketika I0 ini saya tekan, O0 akan aktif, O0 aktif, kontaknya juga aktif, kontaknya aktif akan memicu, ya, dua coil ini akan aktif secara bergantian. Nah, bagaimana aktifnya nanti kita lihat. Nah, tugas kita berikutnya adalah mengeluarkan yang tadinya ini coil T0DN atau T0TT itu menjadi sebuah kontak. Nah, karena di sini sudah ada O0.1, kita bisa memberikan kontak di depannya O0.1. Ya, di depannya O0.1. Kita beri kontak. Oke, atau mungkin begini, biar tidak bingung ya, kita taruh di bawah saja ya. Ini saya hapus. Kemudian saya bikin baris baru. Ya. Tadi O0.1. Oke. Ya. Oke, sudah ya. Nah, kita yang pertama akan menggunakan kontak di depan O0.1 dengan alamat, karena ini timer, kita pilih T. Karena timer yang kita gunakan itu T0, bitnya. Nah, bitnya di sini kita bisa milih, bisa DN, TT, atau EN. Nah, kalau kita pilih DN, apa yang terjadi? Kita coba saja. Kita play. Ingat, tadi ketika saya tekan I0.0, O0.0 aktif, kontaknya aktif, baru memicu. Dengan demikian, kesimpulannya, pemicu timer atau triggernya itu adalah I0.0. Ini saya tekan. Kita lihat akumulasi ya, menghitung aktif. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa DN ini akan aktif jika menghitungnya atau akumulasinya sudah terpenuhi. Nah, kita coba lagi. Kita klik sekali lagi. 3, 4, 5. Nah, bagaimana jika sinyal pemicunya hilang? Ya, timernya akan mati. Ya, jika sinyal pemicunya itu putus atau memutuskan, ya istilahnya dari fasa menuju ke timernya tidak ada aliran sinyal, maka kontaknya akan kembali ke semula lagi. Nah, kalau TT gimana? Nah, kita ganti kontaknya. Edit NO kontak, yes. Saya ganti ya. Jadi TT. Oke, update. Nah, play. Wow, kalau TT langsung nyala ya. Jadi O0.1 langsung nyala dan akan padam saat menghitungnya selesai. Nah, sorry, ada iklannya.
Nah, begitu. Ya, jadi fungsi timer seperti itu. Bagaimana jika kita ingin membuat program sebuah lampu nyala berurutan? Ya, saya ingin membuat program sebuah lampu nyala berurutan. Oke, caranya cukup mudah. Misalkan saya klik di sini, saya pakai yang DN berarti ya, karena delay on. Nah, kemudian saya bikin baru lagi. Output yang saya gunakan adalah 0.2 ya. O0.0 itu sebagai pemicu, O0.1 itu output yang pertama, O0.2 output yang kedua. Nah, kalau berurutan berarti ketika timer 0 itu sudah selesai menghitung, maka harus disusul untuk menghitung timer yang kedua. Kita pilih timer lagi, kita letakkan pada pemicunya adalah timer 0 DN. Kita bisa klik di sini. Kita pilih T-nya itu berarti T1. Presetnya itu kita pilih lebih cepat saja, 3 detik ya. Oke. 3 detik. Nah, sorry. Sorry, ini saya hapus dulu. Kita ulangi lagi langkahnya ya. Berarti harus di bawahnya biar runtut. Nah, saya pilih di sini saja. Nomor 1. Oke, presetnya 3 detik. Add. Nah, yang ini saya hapus dulu. Oke, ya. Jadi setelah T0 DN aktif, maka di sini kita dapat membuatnya untuk dipicu. Ya, kita bisa klik di sini atau bisa kita tambahkan kontak O0.1 ya. Jadi ketika O0.1 itu aktif, maka sekaligus akan memicu timer berikutnya. Ya, jadi ini output, tapi outputnya juga bisa dipakai untuk kontak. Ini kalau outputnya aktif, kontaknya seperti dipencet. Nah, itu ya, analoginya seperti itu. Timer 1 on. Oke, kita buat baris baru lagi. Kita pilih outputnya O0.2. Oke, add O0.2 sudah. Kita pilih kontaknya. Ya. Kontaknya, kontak apa ini ya? Karena tadi yang akan mengaktifkan O0.2 adalah timer, kita pilih T. T berapa? T1 ya. Yang apa? Karena ini delay on, pilih yang DN dulu. Oke, sudah add ya. Seharusnya berfungsi. Kita coba. Oke, sorry. Kita ulangi lagi. On, menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini aktif-aktif langsung memicu 3. Oke, ya. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aktif. Lanjut. Ya, aktif. Nah, begitu. Ya, ini adalah fitur timer yang bisa kita program menggunakan PLC. Jadi, silakan dicoba di aplikasi kalian masing-masing. Ikuti prosesnya seperti yang saya sampaikan tadi. Tolong dibuat persis dulu ya. Buat persis dulu seperti ini. Mau kalian
nanti tambah jadi berurutan, nyala berurutan 3 lampu, 5 lampu, 10 lampu, bebas. Kalian mau bikin program traffic light ya, secara basic dia juga menggunakan timer ya. Hanya sebenarnya itu nyalanya ada yang nyala bergantian ya. Nyalanya bergantian. Kalau ini kita masih berurutan. Nah, itu fitur yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selamat mencoba, dan tugas-tugas yang sebelumnya yang belum nyoba jangan langsung jujuk tugas ini ya. Saya sarankan untuk bertahap. Jadi mulai dari tugas 1, 2, 3, 4 hingga yang kelima ini agar tidak bingung atau tidak asal jadi. Oke. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.